Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back with me in English class. How are you today? I hope you are always in healthy conditions as always. So today we are going to discuss about recount text. Hari ini kita akan berdiskusi tentang recount text. Kita lanjut lagi pada materi selanjutnya. After you conducted the mid test, setelah kalian mengikuti ujian tengah semester, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang sebuah teks yang disebut dengan recount text. Pernah mendengar sebelumnya? Have you ever heard before? Pernah mendengar apa itu recount text? Mari kita bahas. So, what is recount text? Kalian boleh sambil ditulis di buku catatan untuk kalian menghafal untuk catatan kalian. So, this is definitions of recount text. Ini adalah definisi dari recount text. Recount text is one type of text in English that retells the events or experiences of the past. Jadi definisi dari recount text ini adalah salah satu tipe sebuah teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan ulang kejadian atau pengalaman di masa lampau. Sekali lagi, recount text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan ulang sebuah kejadian atau pengalaman di masa lampau. Itu merupakan definisi dari recount text. What is purpose of recount text? Apa itu tujuan? Purpose ini tujuan. Tujuan dari recount text ini apa sih? Purpose of recount text is to provide informations or to entertain the reader so that there is no conflict. Jadi tujuan daripada recount text ini adalah menyediakan informasi atau untuk menghibur para pembaca sehingga tidak ada konflik. Jadi intinya tujuan dari recount text ini tuh menyediakan informasi yang mana informasi itu bertujuan untuk menghibur para pembacanya gitu. Itu merupakan definisi dan tujuan dari recount text. Ini bahasa Indonesianya untuk kalian nanti menghafal, mau dicatat boleh. Definisi dari recount text ini yang tadi sudah Mister jelaskan, menceritakan ulang kejadian atau pengalaman di masa lampau. Tujuannya pun menyediakan informasi atau untuk menghibur pembaca. There are some types of recount text. Ada beberapa tipe untuk recount text. Ada 3 lebih tepatnya. Yang pertama ada personal recount. Apa itu personal recount? Recount yang menceritakan pengalaman pribadi di masa lalu. Personal itu pribadi. Sehingga personal recount adalah recount atau teks yang menceritakan pengalaman pribadi di masa lampau atau di masa lalu. Jadi kalau kalian punya pengalaman pribadi lalu ingin diceritakan di dalam sebuah teks, itu masuknya pada personal recount. Lalu yang kedua ada factual recount. Apa itu factual recount? Merupakan bentuk recount yang menceritakan fakta-fakta yang telah terjadi di masa lampau. Dari katanya pun faktual, yaitu sebuah kejadian atau fakta. Jadi factual recount ini kalian menceritakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau yang berdasarkan pada sebuah fakta-fakta. Misalnya, ada suatu kejadian gempa bumi pada tahun 2010 misalnya. Kalau kalian ingin menceritakan, nah bisa masuk ke factual recount, ceritakan fakta-fakta di dalam kejadian gempa bumi tersebut. Itu masuk pada factual recount. Yang ketiga ini imaginative recount, yaitu recount yang berdasarkan khayalan atau imajinasi. Jadi imaginative ini jarang digunakan, tapi memang umum. Ada, tapi jarang orang yang menggunakan imaginative recount.
Jadi imaginative recount ini teks yang berdasarkan hayalan atau imajinasi. Jadi kalau kalian punya suatu imajinasi, tapi imajinasi ini terjadi di masa lampau, itu masuk pada imaginative recount. Dari katanya pun imajinatif. Gitu. Ini merupakan 3 tipe dari recount text. Silakan ditulis. Lalu ada struktur atau structure of recount text. Ada 3, orientation, events, dan terakhir reorientations. Jadi di dalam sebuah text recount ini terbagi menjadi ketiga struktur. Bagian yang pertama ada orientation. Apa itu orientation? Jadi pada bagian orientation ini, penulis menjelaskan tema apa dan bagaimana latar dari cerita tersebut. Jadi orientation ini merupakan latar belakang dari kejadian tersebut. Yang kedua, events. Pada bagian ini, peristiwa yang terjadi mulai diceritakan oleh penulis berdasarkan kronologis kejadian. Jadi kalau kalian misalnya bercerita tentang liburan di pantai, nah cerita inti daripada liburan tersebut diceritakan di bagian events. Lalu yang terakhir ada reorientation. Reorientation bisa disebut dengan kesimpulan dalam cerita, yaitu memberikan kesimpulan dari cerita tersebut. Kalau misalnya kalian bercerita tentang liburan di pantai, kesimpulan daripada liburan itu kalian ceritakan di akhir, di bagian reorientation. Silakan ditulis, ini structure of recount text. Paham ya? Itu saja untuk penjelasan mengenai recount text. Agar lebih mudah dipahami, Mister akan berikan contoh dari recount text yang akan kita analisis sekarang. Nah, ini Mister ada 2 contoh. Yang pertama, teks berjudul Come Late. Nah, ini dia. Apa artinya? Datang telat. Ini paragraf pertama. Last Wednesday, I came late to my school because I played PlayStation until 2 a.m. in the night because that I woke up late. Rabu yang lalu, saya datang telat ke sekolah karena saya bermain PlayStation sampai jam 2 malam. Karena itu, saya datang telat. Nah, ini bagian yang pertama. Kalau melihat daripada struktur teks yang tadi, ini masuk pada apa? Orientation. Nah, ini kejadiannya. Saya bangun jam 6:30 dan kelas akan dimulai jam 7. Saya lari ke kamar mandi untuk mandi. Saya biasanya sarapan setelah mandi, tapi pada hari itu saya tidak melakukannya. Ini paragraf yang terakhir. Saya selalu pergi ke sekolah menggunakan motor, tapi pada hari itu saya lupa di mana saya menaruh kunci. Jadi, saya ke sekolah menggunakan angkot atau public transportation. Itu membuat saya menghabiskan waktu. Saya sampai ke sekolah jam 7:15. Saya lari ke kelas, tapi saya melihat guru telah berdiri di depan kelas untuk mengajar. Saya masuk ke kelas dan tentu guru marah kepadaku karena saya datang telat. Itu adalah pengalaman burukku dan saya harap saya tidak melakukannya lagi. Ini bagian yang pertama, menceritakan dia latar belakang dia telat sehingga dia masuk pada orientation. Ini yang kedua ada events, kejadian intinya. Ini pun kejadian inti. Nah, ini merupakan reorientation atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah kejadian buruk dari orang tersebut dan dia berharap tidak akan melakukannya lagi. Itu merupakan contoh personal recount, pengalaman pribadi datang telat ke sekolah. Nah, yang kedua ada berjudul Winner of Singing Competition, juara dari perlombaan nyanyi. Nah, ini sudah Mister tuliskan contohnya.
Sehingga kalian tinggal mudah, oh ini orientation, ini event, jadi intinya ini reorientations. Kalian boleh tulis salah satu teksnya, contoh teks, ataupun mau dua-duanya silahkan. Oke, that's all for today. Thank you very much. Tidak ada tugas untuk hari ini. Hanya kalian harus menulis materi yang tadi, yang ini, serta contoh dari recount teks tersebut. Once again, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.